Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mufidah, SSDBDN MKes, dosen tetap program studi Sarjana Kebidanan, Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Sewang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Remaja dan Perimenopause. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa sarjana kebidanan semester 4 dengan kode mata kuliah 2065241 berbobot 2 SKS yang terbagi menjadi 1 SKS teori dan 1 SKS praktik. Pembelajaran pada mata kuliah ini diselenggarakan sebanyak 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan secara tatap muka dan 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Secara umum, mata kuliah ini membahas tentang praktik asuhan kebidanan pada remaja dan perimenopause secara holistik, komprehensif dan berkesinambungan, deteksi dini, kolaborasi dan perujukan, KIE pada remaja dan perimenopause, serta pemberdayaan perempuan. Tidak hanya itu, mata kuliah ini juga membahas terkait bagaimana mendokumentasikan asuhan kebidanan pada remaja dan perimenopause dan pengambilan keputusan yang tepat. Adapun capaian pembelajaran atau CPL program studi pada mata kuliah ini meliputi CPL 2, CPL 4, dan CPL 5. Capaian pembelajaran lulusan ini telah tertuang dalam Rencana Pembelajaran Semester atau RPS yang telah sah dan tervalidasi oleh Dekan Fakultas Kesehatan dan Gugus Penjamin Mutu Program Studi. Adapun CPL tersebut telah diturunkan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah, diantaranya yaitu CPMK 1, di mana mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi konsep dasar, filosofi, prinsip, dan profesionalisme dalam asuhan kebidanan pada remaja dan perimenopause. CPMK yang kedua diharapkan mahasiswa mampu mendeteksi masalah dan gangguan sistem reproduksi sepanjang siklus biologi perempuan. Kemudian CPMK ketiga yaitu diharapkan mahasiswa mampu merancang promosi kesehatan, rencana edukasi dan konseling pada remaja dan perimenopause secara tepat. CPMK yang keempat yaitu diharapkan mahasiswa mampu mengintegrasikan asuhan kebidanan pada remaja dan perimenopause dengan berdasarkan evidence base dengan berlandaskan nilai-nilai Islam. Dalam proses pembelajarannya, saya menerapkan pendekatan DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama, pada pendekatan delivery, saya memberikan materi dan RPS yang diantarkan dalam platform Learning Management System atau LMS Universitas Muhammadiyah Pringsewu, serta presentasi tatap muka interaktif guna menunjang pemahaman mahasiswa dengan menyajikan studi kasus, video, kuis interaktif, dan Canva sebagai media grafisnya. Kemudian, yang kedua yaitu pada interaction, saya membangun komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa ataupun mahasiswa dengan mahasiswa melalui forum diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama untuk merangsang mahasiswa berpikir kritis. Kemudian yang ketiga pada pendekatan asesmen atau penilaian. Penilaian dilakukan dengan dua hal, yaitu asesmen secara formatif, yaitu penilaian berdasarkan proses melalui kuis, tugas proyek, baik individu maupun kelompok, kinerja praktikum, penilaian singkat dan keterampilan sesuai dengan RPS. Kemudian asesmen yang kedua yaitu adalah asesmen sumatif atau penilaian akhir melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah experimental learning atau berbasis pengalaman dan project based learning atau berbasis proyek dengan metode presentasi interaktif, demonstrasi, praktik, simulasi, dan kolaborasi serta respon kreatif. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini berupa buku referensi karya ahli, diantaranya adalah karya saya sendiri. Kemudian referensi lainnya yaitu berupa jurnal artikel ilmiah bereferensi yang memiliki nilai kebaruan. Beberapa diantaranya adalah hasil penelitian saya sendiri dan dosen lain dalam tim mata kuliah asuhan kebidanan pada remaja dan perimenopause, di mana hal ini dimasukkan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Berikut saya persembahkan video pembelajaran pada mata kuliah asuhan kebidanan pada remaja dan perimenopause dengan materi pada pertemuan kelima yaitu gangguan menstruasi pada remaja berupa dysmenorrhea. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Baik, sudah berdoa? Ya, oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi ini karena belum berdoa, maka boleh silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Baik, sudah ngaji? Belum. Baik, kita lanjutkan untuk mengaji pada pagi hari ini sebelum pembelajaran dimulai. Yuk kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya, kita sudah mengaji pada hari ini di surat Al-Baqarah ayat 21. Ya, mudah-mudahan dengan diawali mengaji kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ya, sebelum pembelajaran pada hari ini kita mulai, ya, saya mau melihat dulu semangatnya dari teman-teman, ya, gitu. Kira-kira pagi ini apakah masih semangat? Semangat. Saya tanya dulu kira-kira apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, ya, kalau semuanya sudah semangat dan semuanya dalam keadaan sehat, ya. Saya mau meyakinkan semangatnya lagi satu kali lagi, ya. Kalau saya menyampaikan gitu, ya, sarjana pidana, maka yel-yelnya di keluarkan. Oke. Sarjana pidana Lahirkan harapan, ciptakan kesehatan. semangat sekali ya pada hari ini, ya. Oke, karena kita sudah semangat, maka saya akan absensi dulu. Kira-kira apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah, ya. Coba kita absensi dulu. Anissa Mawardah, hadir Ibu. Ya, oke. Anissa Sekti, hadir Ibu. Ya. Mei Putri, hadir Ibu. Leilana, hadir Ibu. Ya, baik, ya, alhamdulillah semuanya hadir pada hari ini, ya. Maka kita akan melanjutkan materi hari ini. Maka sebelum kita melanjutkan tentang pembahasan materi yang akan kita bahas pada hari ini, saya mau refleksi dulu, ya. Mau mendengarkan dulu, kira-kira masih ingat tidak sih dengan materi yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Kira-kira pada pertemuan sebelumnya kita membahas materi tentang apa? Konsep screening kesehatan remaja. Masih ingat ya, alhamdulillah, gitu ya. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang konsep screening kesehatan remaja. Ya, jadi ada yang masih ingat tidak sih sebenarnya pada saat kita melakukan screening kesehatan remaja ada pemeriksaan anamnesis atau pengambilan data dalam bentuk anamnesis. Nah, dalam pengambilan data bentuk anamnesis tadi, kira-kira ada anamnesis apa saja yang diambil untuk kita melakukan screening kesehatan remaja? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, baik, Nanda, silakan. Jadi ada anamnesis yang dilakukan dalam screening remaja, yaitu yang pertama, ada anamnesis umum, yaitu berisi identitas remaja, riwayat kesehatan remaja, dan riwayat kesehatan keluarga remaja tersebut. Terus ada yang kedua, anamnesis dengan pendekatan HEADS, mencakup home, education atau pendidikan, eating, activity, drug, nafza, alkohol, rokok, sexuality, safety, suicide atau depresi. Ya, betul ya apa yang disampaikan oleh Nanda tadi. Beri hapus dulu untuk Nanda. Tadi sudah disampaikan ya, tapi Ibu akan membenarkan sedikit ya terkait dengan drugs tadi. Jadi nafza, alkohol, dan rokok itu adalah bagian dari drugs tadi. Jadi bukan bagian dari heads-nya, tapi drugs itu adalah contohnya adalah nafza, rokok, dan alkohol. Baik, saya mau memvalidasi kembali satu kali lagi pertanyaan ya terkait dengan materi sebelumnya. Ada yang masih ingat kira-kira setelah kita melakukan anamnesis gitu ya, kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan untuk melakukan screening kesehatan pada remaja. Kira-kira pemeriksaan apa yang dilakukan untuk melakukan screening kesehatan remaja? Ada yang masih ingat? Izin menjawab Ibu. Ya, silakan ya nih. Nah, setelah kita melakukan pengumpulan data anamnesis, kita melakukan pemeriksaan fisik dan penunjang. Untuk pemeriksaan fisik itu kita melakukan TTV, pemeriksaan status gizi pada remaja, dan melakukan tanda dan gejala anemia. Untuk data penunjangnya itu kita melakukan pemeriksaan darah lengkap, urin, dan melakukan pemeriksaan berdasarkan indikasi lainnya. Oke, benar ya apa yang disampaikan oleh Yeni? Iya. Kita dihapus dulu untuk kedua. Oke, kita sudah refleksi terkait dengan materi sebelumnya sebelum kita membahas materi pada hari ini. Ya, selanjutnya kita akan bahas materi pada hari ini ya. Kalau kita lihat dari gambar, di depan ada gambar ya, terlihat? Terlihat. Baik, di depan ada dua gambar. Di sini ada dua gambar ini berkaitan terkait dengan apa
yang akan kita bahas pada hari ini ya? Pada hari ini kita akan membahas terkait dengan gangguan menstruasi. Yang dalam hal ini gangguan menstruasinya adalah nyeri haid ya. Kita akan membahas terkait dengan Dysmenorrhea. atau tadi nyeri haid ya. Maka nyeri haid dalam bahasa kedokteran atau dalam istilah medis itu disebutnya adalah dysmenorrhea. Baik, sebelum kita membahas terkait dengan konsep dysmenorrhea sendiri, kira-kira ada yang bisa memberikan pendapat terkait dengan apa sih sebenarnya dysmenorrhea itu? Saya Ibu. Ya, baik Nurul, silakan. Nah, menurut buku kesehatan reproduksi yang saya baca Ibu, dysmenorrhea itu nyeri perut bawah yang terjadi sebelum menstruasi. Ya, tadi ya benar apa yang disampaikan Nurul ya, bahwasanya dysmenorrhea merupakan nyeri haid yang terjadi sebelum menstruasi. Kita lihat secara konsep ya. Nah, ini adalah konsep dari dysmenorrhea ya, di mana dysmenorrhea ini merupakan kondisi di mana seorang wanita itu mengalami nyeri haid ya, yang umumnya terjadi pada hari pertama dan kedua ya, atau awal terjadinya menstruasi. Ya. Kemudian bagaimana gejalanya? Gejalanya yaitu berupa nyeri atau kram di bagian perut bawah ya, dan ini terus berlangsung hingga terkadang menyebar hingga ke punggung sampai dengan ke tangan. Baik, untuk kita lebih memahami lagi terkait dengan bagaimana patofisiologi konsep dari dysmenorrhea ini terjadi, maka saya sudah menyiapkan sebuah video ya. Nanti sebuah video ini nanti tolong ditonton dan dicermati gitu ya, terkait dengan patofisiologi dysmenorrhea. I helped explain a very real problem. Period cramps. Anywhere from 50 Ya, to tadi ya, 90% seorang of perempuan people merasakan experience nyeri pain ya. from pelvic Ya, cramps. ini adalah persentase di A mana condition known as dysmenorrhea. ini banyak terjadi pada Individual perempuan. experiences can vary, from mild discomfort to throbbing aches to contraction-like cramps Ini that sudah merasakan cause kontraksi pain. ya, atau kita sebutnya Cramping can extend into the back bisa of the mengulas thighs and sampai be ke accompanied by punggung, moving sampai ke blood and often vomiting. ya. And for at least 10% of people who menstruate, these symptoms are so severe that they disrupt their day-to-day activities. Healthcare experts classify dysmenorrhea into two main types. Ini klasifikasi dari dysmenorrhea ada dua For ya. some, with menstrual cramps Secondary can dan trace back to primer. underlying conditions, including endometriosis, where tissue similar to the uterine lining grows outside the uterus, or uterine fibroids, which are non-cancerous growths. This type of pain is called secondary dysmenorrhea. While these cases can be linked to specific conditions, the origins of pain are often not well understood. For example, endometriosis can lead to swelling and inflammation, and uterine fibroids can push against other organs, both of which can cause discomfort. Yet the intensity of cramp pain doesn't always match the severity of these factors. And because the conditions are so variable, so is the treatment. Primary dysmenorrhea, on the other hand, is much more common, and it refers to painful menstrual cramps Ini dysmenorrhea ya. condition. Ini yang biasa terjadi pada wanita normal tanpa ada kandungan ya. While early researchers obviously never found a menstrual toxin in the 1960s and 70s, scientists studying menstrual fluid. Jadi pada tahun 1960 ini ilmuwan sudah mempelajari kira-kira terjadinya nyeri pada menstruasi itu kenapa? Ya ternyata pada daerah menstruasi itu terdapat banyak tadi ya yang menarik itu tadi adalah hormon prostaglandin. Oke. Ya, oke. Dari video tadi kira-kira videonya seru tidak? Seru. Kira-kira dari tampilan video tadi sudah bisa menggambarkan sedikit kira-kira bagaimana sih terjadinya dysmenorrhea? Ya. Oke, kalau sudah itu sebagai tambahan gitu ya untuk membuat kalian lebih paham gitu ya bagaimana sebenarnya terjadinya atau patofisiologinya dysmenorrhea tadi ya. Oke, kita akan bahas ya. Saya akan jelaskan terkait dengan patofisiologi dari dysmenorrhea. Meskipun tadi sebenarnya sudah ada dalam video ya. Untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan. Maka pada akhir siklus menstruasi perempuan ya, itu akan terjadi penurunan hormon yang namanya hormon progesteron. Ya. Di mana penurunan hormon progesteron ini akan merangsang atau memicu selaput dinding endometrium untuk rusak ya, memicu kerusakan selaput dinding endometrium yang akhirnya melepaskan asam yang namanya asam arachidonat. Dimana asam arachidonat ini itu akan merangsang munculnya ya atau
timbulnya ya hormon namanya hormon Prostaglandin. Yang pada video tadi hormon prostaglandin itu yang menari-nari tadi ya. Itu adalah hormon prostaglandin. Dimana kalau sudah muncul hormon prostaglandin dia akan melaksanakan tugasnya ya kalau sudah muncul. Maka tugasnya hormon prostaglandin itu apa sih? Tugas dari hormon prostaglandin sendiri itu adalah merangsang otot rahim ya. Untuk apa? Untuk melakukan kontraksi karena dinding rahimnya sudah menebal dan harus diluruhkan karena tidak adanya pembuahan. Maka otot akan berkontraksi setelah dilakukan perangsangan oleh hormon prostaglandin. Pada saat yang sama ini juga akan terjadi penyempitan pembuluh darah pada otot rahim ya gitu. Kenapa terjadi penyempitan pembuluh darah ini? Untuk menakar ya, membantu kita organ reproduksi untuk mengeluarkan atau meluruhkan endometrium itu tidak terlalu banyak volume darah yang keluar. Jadi sesuai dengan takaran ya. Maka ini juga yang menyebabkan akibat penyempitan pembuluh darah tadi, maka oksigen yang ada gitu ya pada area reproduksi tadi, pada rahim tadi itu juga akan berkurang sehingga ini menyebabkan terjadinya reaksi yaitu nyeri ya, atau kita sebutnya adalah disminor. Baik, selanjutnya adalah klasifikasi. Pada video tadi juga disampaikan gitu ya, sudah tampil bahwasanya disminor itu memiliki dua klasifikasi ya. Yang pertama adalah disminor primer ya. Yang dimaksud dengan disminor primer ya adalah di mana nyeri haid ini terjadi tanpa adanya kelainan atau hal yang patologis pada alat kandungan atau organ reproduksinya ya. Jadi ini terjadi secara normal tanpa harus ada kelainan. Ya, karakteristiknya bagaimana sih untuk disminor primer ya? Yang pertama yaitu munculnya biasanya pada usia remaja atau biasanya pada usia 1 sampai 2 tahun setelah menarche ya. Apa itu menarche? Ya betul ya, bahwasanya menarche adalah merupakan menstruasi pertama kali ya. Jadi ini biasanya muncul di 1 sampai 2 tahun pasca menarche. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu adalah nyeri dimulai pada sebelum atau bersamaan pada awal menstruasi. Dan biasanya hanya berlangsung 1 sampai 2 hari ya. Kemudian yang ketiga yaitu bersifat kolik atau bentuknya kram ya. Dan ini biasanya berdenyut juga di perut bagian bawah yang menjora dari mulai punggung sampai dengan paha. Ya, kemudian disminor klasifikasi yang kedua yaitu adalah disminor sekunder. Di mana disminor sekunder ini adalah kebalikannya dari disminor primer. Disminor sekunder itu adalah nyeri haid yang disebabkan karena adanya kelainan patologis struktural pada organ reproduksi wanita. Ya, contoh kelainan patologisnya seperti apa? Seperti tadi pada video ada endometriosis, adenomiosis, pilomaluterin, akut. Ya, jadi kalau ini kaitannya disebabkan oleh hal-hal tadi, ya kelainan pada organ reproduksi tadi, maka disebut dengan disminor sekunder. Kemudian, bagaimana karakteristiknya untuk disminor sekunder? Yang pertama biasanya muncul pada wanita di atas usia 25 tahun. Ya. Kemudian, nyerinya biasanya dimulai beberapa hari sebelum menstruasi dan biasanya menetap sampai dia selesai menstruasi. Jadi durasi nyerinya itu lama dan panjang. Ya, tadi kita sudah memahami ya bagaimana perbedaan karakteristik dari masing-masing klasifikasi disminor ya. Baik, sekarang kita akan bahas terkait dengan faktor resiko disminor. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan disminor itu terjadi? Faktor resikonya itu apa ya? Yang pertama yaitu adanya usia muda ya, di mana seorang wanita itu berada pada usia di bawah 30 tahun ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah menarche dini atau kurang dari 12 tahun. Atau terjadinya pertama kali menstruasi itu kurang dari usia 12 tahun. Ya, kenapa ini bisa terjadi gitu ya? Karena pada wanita yang mengalami menarche dini itu akan mereka itu merasakan paparan terhadap hormon estrogen dan progesteron itu lebih lama. Sehingga ini menyebabkan juga pada wanita tersebut itu prostaglandinnya itu justru lebih tinggi. Sehingga menyebabkan terjadinya kontraksi pada rahim yang menyebabkan disminor.
Kemudian yang selanjutnya adalah menorrhagia atau kita sebutnya adalah pada saat haid volume darahnya banyak atau durasi haidnya lama. Ya. Mengapa ini bisa menjadi faktor resiko? Ya, karena menorrhagia adalah durasi haidnya yang cukup lama, kemudian pengeluaran darahnya itu juga cukup banyak, maka ini mengindikasikan bahwa dinding endometriumnya itu juga cukup besar dan tebal, sehingga otot rahim itu berupaya keras ya, bekerja keras untuk melakukan kontraksi tadi, sehingga maka ini salah satu menjadi faktor resiko terjadinya nyeri haid atau tadi dismenorrhagia. Faktor yang terakhir yaitu faktor psikologis. Kira-kira apakah ada yang merasakan faktor psikologis di sini? Pernah. Ada. Sekarang merasakan enggak? Enggak. Atau belum? Ya, gitu ya. Ya, faktor psikologis ini adalah bentuk stres ya. Tingkat stres yang tinggi, ansietas atau kecemasan atau juga depresi. Kenapa ini bisa menjadi faktor risiko dismenor? Ya, bahwasanya pada seorang yang mengalami stres gitu ya, atau depresi atau ansietas atau kecemasan itu akan mengeluarkan hormon yang namanya kortisol. Nah, dimana hormon kortisol itu juga dapat menyebabkan peregangan otot-otot termasuk otot-otot rahim. Kalau sudah tegang otot rahimnya kaku gitu ya, maka prostaglandin akan bekerja lebih keras gitu ya untuk merangsang kontraksi gitu ya. Kalau kita mijet ya, kalau kita memasas gitu ya, otot-otot yang kaku kan kita juga bekerja keras untuk membuat otot yang tadi kaku itu menjadi lemas ya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu, sehingga hal-hal ini atau faktor-faktor ini adalah ya berisiko gitu ya untuk terjadinya dismenor. Ya, kemudian bagaimana sih kita bisa mentata laksana gitu ya untuk pasien-pasien atau diri kita sendiri gitu ya pada saat kita terjadi dismenor. Ya, pada penata laksananya ada dua. Ya, yang pertama secara non farmakologi, yang kedua secara farmakologi. Ya, penata laksana non farmakologi yang pertama yaitu boleh dengan melakukan kompres hangat. Ini adalah bisa digunakan sebagai tata laksana gitu ya. Karena kompres hangat ini fungsinya adalah dia untuk merelaksasi gitu ya. Sehingga ini bisa digunakan kalau diletakkan kompres hangatnya pada bagian perut yang sakit, maka akan membantu otot pada rahim yang sedang berkontraksi itu untuk relaksasi, sehingga dapat mengurangi yang namanya nyeri haid. Kemudian yang selanjutnya adalah olahraga teratur. Tadi ya sudah disampaikan bahwasanya olahraga itu akan mengeluarkan hormon endorfin. Kemudian yang kedua adalah tata laksana secara farmakologi. Ya, secara farmakologi ini ada dua ya, yaitu obat antiinflamasi non steroid. Biasanya kalau kita gunakan itu adalah asam mefenamic dan ketoprofen itu adalah ibuprofen. Kemudian yang kedua adalah analgetik biasa. Oh, kita biasanya menggunakannya yaitu paracetamol. Ada apa di depan? Studi kasus. Nah, di depan ini ada satu kasus ya yang terkait dengan dismenor. Dibacakan satu orang, boleh Siti Hoiria, silakan dibacakan. Di kasus seorang remaja putri berusia 16 tahun datang ke PMB praktik mandiri bidan, mengeluh nyeri perut bagian bawah yang sangat hebat setiap hari pertama dan kedua haid. Nyeri menjalar hingga ke pinggang, disertai mual dan lemas, sehingga ia tidak bisa masuk sekolah. Menars terjadi pada usia 11 tahun. Ibunya juga memiliki riwayat nyeri serupa saat muda. Hasil pemeriksaan fisik, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 82 kali per menit, tidak ada massa abnormal di abdomen bawah. Ya, baik, dari kasus ini juga kita bisa menganalisis ya, kira-kira remaja tersebut memiliki faktor resiko apa sih gitu ya, sesuai dengan yang kita bahas pada slide sebelumnya. Ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Ya, silakan Nabila, kira-kira faktor resiko yang ada pada kasus apa? Kalau dari situ, dia itu menarcenya itu terjadi pada usia 11. Berarti kan kurang dari 12 tahun ya, Bu. Kemudian ibunya juga punya riwayat nyeri serupa saat muda. Kemudian juga itu terjadinya pada hari pertama dan kedua haid, Bu. Ya, benar ya yang disampaikan oleh Nabila tadi. Baik, kita berikan aplaus dulu untuk teman-teman. Ya, oke, dari apa yang sudah kita bahas pada hari ini, kira-kira adakah pertanyaan? Saya Ibu. Ya, silakan deh. Tadi kan dari PPT Bu itu dari yang faktor risiko dismenor itu menjelaskan ya bahwa kenapa sih wanita yang usianya di bawah 30 tahun itu merupakan salah satu faktor risiko gangguan menstruasi atau dismenor.
Ya, oke. Dari pertanyaan Mei tadi, gitu ya, kita boleh lihat slide sebelumnya, ya, yaitu terkait dengan faktor resiko, ya. Ada faktor resiko pertama ya, Mei, ya, di mana usia muda atau di bawah usia 30 tahun itu kenapa sih, gitu ya, kok menjadi salah satu faktor resiko terjadinya disminor, ya. Yaitu adalah merupakan pada usia muda atau di bawah usia 30 tahun, ini sistem hormonalnya itu masih belum stabil, ya, sehingga pada otot-otot rahimnya itu pada seorang wanita di bawah usia 30 tahun itu masih kaku dan sempit, sehingga dengan kekakuan dan kesempitan tersebut itu yang menyebabkan terjadinya prostaglandin cukup tinggi karena dia harus bekerja keras merangsang otot rahim untuk berkontraksi, ya, seperti itu. Baik, sudah jelas ya, Mei, dari apa yang disampaikan terkait pertanyaan Mei? Ya Bu, sudah jelas. Ya, baik, jika sudah jelas, apakah masih ada pertanyaan? Cukup. Baik, kalau sudah cukup, ya, ini kita bisa lihat apa yang ada di depan? Ya, tugas, ya, semangat sekali sepertinya dalam diberikan tugas, ya, pada hari ini. Ya, kita lihat ya topik tugasnya apa sih pada hari ini? Ya, topik tugasnya yaitu adalah studi kasus dan penyusunan edukasi asuhan Tibun Nabawi pada kasus disminor. Ya, ini adalah bagian dari penerapan nilai-nilai perspektif Islam, ya, dalam penanganan gangguan menstruasi, dalam hal ini adalah disminor. Ya, tugas ini bersifat individu, ya. Jadi tugas ini tidak kelompok tapi bersifat individu. Kemudian apa sih yang harus dilakukan, gitu ya? Deskripsi dari tugasnya yaitu yang pertama, silahkan cari satu jurnal ilmiah, ya, baik yang nasional tercinta atau yang internasional mengenai penanganan terhadap dismenor menggunakan metode Tibun Nabawi atau ala Rasulullah. Kemudian lakukan resume terkait dengan jurnal yang didapatkan tersebut. Dalam resume meliputi nama penelitinya, kemudian metodenya dan hasil penelitiannya serta relevansi penerapannya pada remaja bagaimana, ya. Jadi nanti silakan resumenya dibuat sesuai dengan deskripsi tugasnya. Kemudian ini nanti silakan kalian buat dalam bentuk makalah dan PowerPoint, ya. Makalahnya silakan dikumpulkan melalui LMS, ya. Sudah bisa masuk LMS semua? Sudah. Ya. Maka silakan dikumpulkan makalahnya tersebut pada LMS 1 minggu setelah pertemuan hari ini, ya. Kemudian untuk PowerPoint-nya itu nanti akan dipresentasikan di pertemuan kita di minggu depan. Dari tugas yang saya berikan, apakah sudah jelas? Jelas. Ya. Dan karena kita pertemuan sudah selesai dan tugas sudah diberikan, kira-kira adakah yang bisa memberikan kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas pada hari ini? Saya Ibu. Ya, silakan Anissa Mawarda. Jadi Ibu, kesimpulannya disminor itu adalah istilah medisnya dalam nyeri haid atau kram perut Ibu. Biasanya itu muncul sebelum atau selama kita menstruasi Ibu. Terus disminor ini atau nyeri haid ini biasanya itu menjalar hingga ke punggung atau juga sampai ke paha Ibu. Terus disminor ini juga diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ada disminor primer dan juga sekunder. Kalau yang primer tuh yang terjadi tanpa adanya kelainan pada organ reproduksi, sedangkan kalau yang sekunder itu karena adanya gangguan atau masalah pada organ reproduksi Ibu, seperti endometriosis, pioma uteri dan juga radang panggul Ibu. Ya, benar ya apa yang sudah disampaikan oleh Anissa Mawarda terkait dengan kesimpulan pada materi hari ini, ya. Bahwasanya disminor ini merupakan nyeri haid, ya, yang terbagi menjadi dua klasifikasi yaitu primer dan sekunder, di mana pemicu utamanya adalah hormon prostaglandin, ya. Oleh karena itu harapannya tata laksananya itu diberikan pendekatan asuhan kebidanan yang holistik, ya, demi meningkatkan kualitas hidup seorang wanita secara optimal. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materi pertemuan pada hari ini sudah selesai, dan jika sudah tidak ada pertanyaan maka kita bisa tutup materi pada hari ini, ya. Baik, saya akhiri untuk pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat, ya, dan mudah-mudahan hal ini juga bisa menjadi referensi kalian, gitu ya, dalam membuat tugas pada pertemuan berikutnya, ya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarjana kebidanan. Sekian video rekaman proses pembelajaran pada mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Remaja dan Perimenopause, program studi Sarjana Kebidanan, Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pringseu Lampung. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT.
Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.